Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nahot dan selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu tentang mengenal routing komputer. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Abirama Jenanda, Temi Indah Setiawati, dan saya sendiri Ali Warno. Baiklah teman-teman, di sini kami akan membahas tentang konsep routing, algoritma routing, koneksi WAN atau LAN, dan setting router dengan simulator Cisco Packet Tracer. Untuk koneksi WAN atau LAN dan setting router dengan menggunakan Cisco Packet Tracer, kami akan mempraktekannya di akhir. Sebelum pembahasan lebih lanjut, saya akan ulas sedikit pengertian tentang routing itu sendiri. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Sedangkan, tugas routing akan dilakukan device jaringan yang disebut dengan router. Tugas router itu sendiri yakni memforward data. Fungsi IP forward harus diaktifkan menggunakan routing protokol atau algoritma routing. Dan data diatur oleh route protokol. Contoh real, sesuatu yang membutuhkan perutean adalah surat, panggilan telepon, perjalanan kereta api, dan lain sebagainya. Untuk pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami, yaitu Temi Indah Setiawati. Baik, selanjutnya kita membahas tentang konsep routing nih teman-teman. Konsep routing merupakan hal yang utama pada lapisan internet dalam jaringan TCP/IP. Hal ini karena pada lapisan internet terjadi sebuah proses pengalamatan. Data-data dari device yang terhubung ke internet dikirim dalam bentuk datagram, yaitu paket data yang didefinisikan oleh IP. Datagram memiliki alamat tujuan paket data, lalu Internet Protokol memeriksa alamat ini untuk menyampaikan datagram dari device asal ke device tujuan. Gak lengkap rasanya kalau kita nggak mengenal tipe-tipe routing ya teman-teman. Nah, agar keputusan routing tersebut benar, router harus belajar bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Maka dari itu, diperlukanlah solusi yang tepat. Tipe-tipe routing sendiri ini terbagi menjadi 3, yakni static routing, dynamic routing, dan default routing. Static routing ini memiliki 3 cara kerja. Yang pertama, administrator jaringan yang mengkonfigurasi routernya sendiri. Lalu kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi dalam sebuah tabel routing. Ketiga, routing statis digunakan untuk melewatkan paket data seorang administrator yang harus menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statis. Selanjutnya ada dynamic routing. Dengan cara kerjanya, yaitu protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antar router satu dengan router lainnya. Dan saling memberikan informasi, juga tentunya informasi routing yang dapat mengubah isi dari routing tabel. Dengan kata lain, dynamic routing ini adalah proses pengisian data pada routing tabel secara otomatis. Nah, selanjutnya ada default routing. Nah, default routing ini memiliki cara kerja manual yang paling mudah dalam melakukan routing tanpa harus menambahkan identitas jaringan yang lebih spesifik, teman-teman. Untuk mengkonfigurasinya cukup mudah nih, teman-teman. Seperti yang tadi Temi infokan sebelumnya, jadi untuk mengkonfigurasi default routing ini tidak perlu identitas IP yang spesifik ya. Nah, selanjutnya tentang routing statik. Nah, routing statik ini adalah proses setting router jaringan yang menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Berikut contoh dari routing statik nih, teman-teman. Nah, untuk kelebihan routing statik, ini ada meringankan kinerja dari prosesor router, lalu menghemat bandwidth, memperoleh informasi dari isi tabel routing. Routing statis juga lebih aman tentunya nih teman-teman. Lalu kekurangan routing statik ini sendiri hanya bisa untuk jaringan berskala kecil. Konfigurasinya pun juga lebih rumit, membutuhkan waktu konfigurasi yang lebih lama, dan jika ada jalur yang rusak, jaringan ini akan otomatis terhenti. Lalu ini ada routing dinamis. Routing dinamis adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Nah, berikut contoh dari routing dinamis ya, teman-teman.
Nah, kelebihan routing dinamis ini sendiri adalah proses konfigurasinya yang lebih cepat, bisa digunakan untuk jaringan berskala besar, dan jika ada jalur yang rusak, maka lalu lintas jaringan tetap aman. Lalu jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem tentunya. Dan kekurangan dinamis ini atau kekurangan dinamis routing ini adalah bandwidth yang dibutuhkan lebih besar. Jalur yang bisa menentukan adalah sistem, bukan si administrator. Lalu membutuhkan RAM yang lebih besar untuk menentukan jalur terbaik saat terjadi down dalam lalu lintas jaringan. Lalu selanjutnya ada routing default nih teman-teman. Routing default ini merupakan jalur default yang dilalui oleh paket yang mempunyai alamat network tujuan tertentu tetapi tidak terdapat tabel routing pada router yang dilewatinya tersebut. Nah, jika terjadi atau terdapat default route yang diset pada router tersebut, maka paket tersebut akan mengikuti route default yang telah ditentukan. Nah, ini dia contoh dari routing default ya teman-teman. Nah, kelebihan routing defaultnya, ya ini konfigurasinya yang cukup simpel, cukup memasukkan satu perintah maka semua route akan dapat dilewati. Lalu kekurangan routing default, ya ini terdapat routing yang tidak diperlukan, karena default route kemungkinan semua router akan menerima routing yang tidak diperlukan. Hal ini dapat menaikkan penggunaan hardware dan membuat router menjadi lebih lemot atau lelet. Nah, slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Abi Ramajananda, dipersilahkan. Ya, terima kasih Temi. Kali ini saya akan membahas tentang algoritma routing protokol, yaitu bagian algoritma dari perangkat lunak dari network layer yang bertanggung jawab untuk menentukan jalur mana yang menjadi jalur transmisi paket. Jika subnetnya menggunakan datagram secara internal, keputusan ini harus selalu dibuat setiap kali paket datang. Secara garis besar, protokol routing dibagi menjadi dua, yaitu interior routing protocol dan exterior routing protocol. Interior routing protocol adalah protokol routing yang digunakan untuk bertukar informasi antar router yang masih berada dalam satu AS atau autonomous system. Contohnya adalah RIP, OSPF, dan ISIS. RIP, Routing Information Protocol. RIP menggunakan teknik distance vector routing, di mana menerapkan jumlah hop sebagai routing metric. RIP melindungi suatu jaringan dari adanya looping dengan membatasi jumlah hop dari source ke destination. Yang kedua adalah OSPF atau Open Shortest Path First. OSPF ini menggunakan teknik link state routing di mana akan dibuat sebuah tree, lalu akan diisikan ke dalam tree tersebut jarak-jarak terpendek yang bisa ditempuh ke setiap tujuan yang memungkinkan. Kemudian routing table akan diisi dengan jalur-jalur terbaik yang dihasilkan dari tree tersebut. Jadi jika dalam suatu jaringan terdapat jalur yang fail, maka dengan cepat router akan mencari jalur lain terpendek dengan melihat pada routing table. Yang ketiga adalah ISIS atau Intermediate System to Intermediate System. ISIS menggunakan teknik yang sama dengan OSPF, yaitu link state routing dan algoritma Dijkstra untuk melakukan pencarian rute terpendek, sehingga hasil dari kedua protokol routing ini tidak akan jauh berbeda. Yang kedua adalah Exterior Routing Protocol, yaitu protokol routing yang digunakan untuk saling bertukar informasi antar AS atau autonomous system. Contohnya adalah BGP atau Border Gateway Protocol. BGP adalah protokol routing yang bisa dioperasikan untuk AS yang berbeda, sehingga suatu jaringan komputer bisa berkomunikasi dengan jaringan lain yang berbeda AS. BGP ini menggunakan teknik distance vector routing. Selanjutnya adalah AS atau Autonomous System. AS adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang dalam satu administrasi yang mempunyai strategi routing bersama. AS mungkin dijalankan oleh satu atau lebih operator ketika AS digunakan pada routing ke dunia luar. Tujuan utama dari routing protokol adalah untuk membangun dan memperbaiki tabel routing, di mana tabel ini berisi jaringan-jaringan dan interface yang berhubungan dengan jaringan tersebut. Router menggunakan protokol routing ini untuk mengatur informasi yang diterima dari router-router lain dan interface-nya masing-masing, sebagaimana yang terjadi di konfigurasi routing secara manual. Selanjutnya adalah algoritma routing. Semua protokol routing dibangun di atas sebuah algoritma. Secara umum, sebuah algoritma adalah langkah-langkah prosedur untuk mengatasi sebuah persoalan. Nah, yang pertama ada distance vector, algoritma routing distance vector,
yaitu algoritma routing yang secara periodik menyalin tabel routing dari router ke router. Perubahan tabel routing ini diupdate antar router yang saling berhubungan pada saat terjadi perubahan topologi. Algoritma distance vector juga disebut dengan algoritma Bellman-Ford. Yang kedua adalah algoritma link state routing, juga dikenal dengan algoritma Dijkstra atau algoritma shortest path first, SPF. Algoritma ini memperbaiki informasi database dari informasi topologi. Algoritma distance vector memiliki informasi yang tidak spesifik tentang distance network dan tidak mengetahui jarak router. Sedangkan algoritma link state ini memperbaiki pengetahuan dari jarak router dan bagaimana mereka interkoneksi. Yang ketiga adalah hybrid. Hybrid ini adalah gabungan dari distance vector dan link state. Contohnya adalah EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Selanjutnya kita akan membahas tentang matrix. Ketika terdapat lebih dari satu router atau jalur yang menuju network yang sama, router harus mempunyai sebuah mekanisme untuk menghitung dan menentukan jalur manakah yang terbaik di antaranya. Metrik adalah variabel yang diberikan kepada router sebagai cara untuk meranking jalur-jalur tersebut dari yang terbaik sampai yang terburuk. Yang pertama adalah bandwidth. Metrik bandwidth akan memilih jalur dengan bandwidth yang lebih besar, yang terbesar. Yang kedua adalah cost. Metrik ini dikonfigurasi oleh admin untuk mencerminkan jalur-jalur yang lebih disukai. Yang ketiga adalah metrik delay. Delay adalah ukuran waktu yang harus diambil ketika paket menempuh sebuah jalur. Protokol routing yang menggunakan delay sebagai metrik akan memilih jalur dengan delay paling sebentar sebagai jalur yang terbaik. Yang keempat adalah hop count. Metrik hop count hanya menghitung jumlah router hop. Yang kelima adalah load. Metrik ini mencerminkan jumlah trafik yang menggunakan link sebagai sepanjang jalur. Jalur terbaik adalah jalur yang dengan trafik paling sepi. Yang terakhir adalah reliability. Ini mengukur kemungkinan link dalam satu hal akan mengalami kegagalan dan dapat berupa variabel atau nilai yang sudah ditetapkan. Kemudian ada tabel routing. Tabel routing adalah tabel yang berisi informasi keberadaan network, baik network yang terhubung langsung atau directly connected network, maupun network yang tidak terhubung langsung atau remote network. Tabel ini juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Tabel routing ini sangat penting karena digunakan router sebagai pedoman untuk mengirim setiap paket data yang diterima. Informasi dalam tabel routing berupa baris-baris network address yang disebut entry route. Nah, di gambar di samping adalah contoh routing table. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ali Warno. Dipersilakan. Baik. Oke teman-teman, di sini kami mempraktekkan membangun LAN dan WAN menggunakan Cisco Packet Tracer, di mana kami mencontohkan 4 kota, yaitu Kota Medan, Kota Jakarta, Kota Semarang, dan Kota Surabaya, di mana di setiap kota mempunyai server. Sebelum langkah selanjutnya, di sini akan ditentukan IP address jaringannya di setiap kota dan jalur perutannya. Setelah selesai, buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama,
kami akan membangun jaringan LAN atau Local Area Network. Kemudian, mengatur server dengan memberi IP address beserta mengaktifkan DHCP supaya klien mendapatkan IP secara default dan menentukan banyaknya IP buat klien. Kemudian pada klien aktifkan DHCP supaya dapat IP address secara default. Coba dengan mengirim dokumen, jika sukses berarti berhasil. Untuk selanjutnya, membangun jaringan WAN. Jangan lupa setiap jaringan kasih nama beserta ID network supaya tidak membingungkan nantinya. Perhatikan ketika terjadi error seperti ini, router membutuhkan port tambahan dan untuk menambahkan port, pastikan router dalam keadaan off. Untuk pemberian IP address, di sini akan kosongkan lagi IP yang sudah dikasih tadi. Kemudian atur lagi di server, sama halnya dengan tadi. Hanya saja menambahkan gateway sebagai gerbang menuju ke jaringan lain. Untuk pemberian IP pada router, tentukan port router dan pastikan satu jaringan dengan port yang dituju. Dan IP router merupakan gateway dari jaringan tersebut. Lakukan hal yang sama dengan jaringan yang lain.
Supaya bisa terhubung atau untuk melewati beberapa jaringan, untuk menuju jaringan yang akan dituju, maka diperlukan untuk mendaftarkan semua ID network pada RIP di router. Lakukan hal yang sama dengan router yang lain. Ketika semua sudah selesai, maka tes apakah sudah sukses. Kalau masih failed, maka lakukan satu kali. Jika masih failed, maka cek lagi IP-nya. Itulah praktek koneksi WAN atau LAN dan setting router dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Kesimpulannya, protokol routing adalah suatu aturan untuk melakukan pertukaran informasi routing yang nantinya akan membentuk sebuah routing tabel, sehingga pengalamatan pada paket data yang akan dikirim menjadi lebih jelas, dan routing protokol akan dapat mencari rute tersingkat untuk mengirimkan paket data menuju alamat yang dituju. Sekian dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.